Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Tri Utomo, NIM S1C123006, Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Agroleo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya dalam mata kuliah tambang umum, yaitu mengenai pengolahan dua bahan galian setelah dilakukan penambangan. Di sini saya memilih bahan galian yaitu batu bara dan nikel. Baik, yang pertama untuk bahan galian batu bara. Jadi tahapan pengolahan batu bara yang pertama ada reparasi. Jadi tahap ini adalah serangkaian proses awal untuk meningkatkan kualitas batu bara mentah. Prosesnya yang pertama ada peremukan atau cracking. Jadi batu bara dihancurkan dari bongkahan besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian ada pengayakan atau screening. Pada pengayakan ini, partikel batu bara dipisahkan berdasarkan ukuran butir menggunakan ayakan. Kemudian ada penggilingan atau milling. Batu bara digiling lebih halus untuk mencapai ukuran partikel yang sangat kecil atau serbuk, terutama jika akan digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU atau proses konversi lainnya. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini merupakan alat-alat dalam tahap preparasi, yaitu permukaan, pengayakan, dan penggilingan. Kemudian ada tahap konsentrasi. Jadi pada tahap ini eh, prosesnya itu untuk memisahkan batu bara dengan material pengotor atau impuritas berdasarkan perbedaan berat jenis. Jadi yang pertama ada washing, wall cleaning atau pencucian. Jadi proses ini untuk menghilangkan impuritas seperti sulfur, batuan, dan mineral pengotor. Metodenya itu ada jigging, ada dense medium separation, dan ada flotation. Bisa kita lihat gambarnya, ini merupakan proses pencucian dari material batu bara. Kemudian ada pengerikan atau dewatering. Jadi setelah pencucian, batu bara dikeringkan untuk mengurangi kadar air di dalamnya, termasuk peretapan seperti decanning, filtrasi, dan drying. Jadi pengurangan kadar air bertujuan untuk meningkatkan nilai kalor dan efisiensi pembakaran dan serta mempermudah transportasi. Saya kasih lihat contoh alatnya untuk pengeringan pada batu bara yang ini dengan yang ini. Kemudian setelah itu ada pencampuran atau blending. Jadi batu bara dari berbagai sumber atau kualitas dapat dicampur untuk menghasilkan produk akhir dengan spesifikasi kualitas yang seragam eh, dan sesuai permintaan pasar. Selanjutnya ada briquetting atau pembuatan briquette. Jadi setelah proses yang tadi batu bara kemudian diubah menjadi briquette. Itu mengubah batu bara halus menjadi briket yang lebih mudah digunakan. Kita lihat briket itu bentuknya seperti ini. Selanjutnya pada bahan galian nikel, untuk tahap awal pengolahan nikel, yang pertama ada crushing atau atau grinding. Jadi yang pertama eh, biji nikel dihancurkan menjadi ukuran lebih kecil untuk mempermudah proses berikutnya. Kemudian dilanjutkan penghalusan agar ukuran seragam. Kita lihat gambar dari proses crafting menggunakan alat ini. Kemudian ada screening atau pengayakan. Jadi screening adalah proses pemisahan biji berdasarkan ukuran partikel menggunakan ayakan bergetar. Jadi material yang telah mencapai ukuran sesuai kebutuhan akan diteruskan ke tahap pengeringan atau pengolahan utama. Sedangkan partikel yang terlalu besar dikembalikan ke crusher.
Pengayakan memastikan hanya material berukuran sesuai yang diproses sehingga penggunaan energi dan biaya lebih efisien. Kemudian ada drying atau pengeringan. Jadi biji nikel laterite memiliki kadar air yang tinggi sehingga harus melalui pengeringan untuk mengurangi kelembapan. Proses ini dilakukan menggunakan rotary dryer atau kiln dengan suhu tinggi. Pengeringan penting untuk mengurangi konsumsi energi dan proses peleburan atau peninggian, sekaligus mencegah terjadinya reaksi yang tidak diinginkan seperti pengepasan mendadak saat dipanaskan. Bisa kita lihat eh, proses drying menggunakan alat rotary atau kiln. Ini yang bisa kita lihat pada gambar ini. Kemudian kita ke nikel laterite. Jadi pengolahan yang pertama ada tahap pirometalurgi atau metode pirometalurgi. Jadi eh, tahap pirometalurgi adalah sebuah proses pemisahan logam dari bijinya dengan cara pemanasan pada temperatur tinggi atau menggunakan energi panas. Jadi untuk pirometalurgi ini digunakan untuk biji kadar tinggi seperti saprolit. Tahapnya yang pertama ada drying untuk mengurangi kadar air. Jadi pada proses pirometalurgi, tahap pertama eh, untuk pengeringan menghilangkan kandungan air pada biji. Jadi biji laterit terutama limonit sangat basah sehingga pengeringan diperlukan untuk menurunkan kadar air bebas agar furnace tidak mengalami gangguan. Pengeringan juga mengurangi konsumsi energi selama proses pemanasan berikutnya. Kemudian ada kalinasi untuk menghilangkan air terikat dan meningkatkan reaktivitas biji. Jadi setelah kering, biji dipanaskan pada suhu tinggi dalam rotary kiln untuk menghilangkan air kristal dan mengubah struktur mineral sehingga lebih reaktif. Nah, proses kalsinasi ini juga membantu menguapkan senyawa volatil dan mempersiapkan biji untuk tahap reduksi. Nah, tahap ini penting karena menentukan efisiensi proses peleburan selanjutnya. Kemudian ada tahap reduksi untuk menggunakan furnace untuk mereduksi nikel. Jadi pada tahap reduksi ini biji yang telah di kalsinasi dipanaskan bersama reduktor seperti batu bara atau gas untuk merubah oksidasi nikel menjadi bentuk logam. Jadi ya reaksi reduksi ini dilakukan pada suhu tinggi di dalam kiln. Proses ini memungkinkan logam nikel dan besi terpisah dari mineral pengotor sehingga siap dilebur. Kemudian ada tahap smelting atau peleburan untuk menghasilkan ferronikel atau FeNi. Jadi smelting adalah proses peleburan biji pada electric furnace untuk menghasilkan cairan logam berupa ferronikel atau NPI. Logam cair akan terpisah dari slag karena perbedaan densitas. Nah, proses peleburan menentukan komposisi eh, kimia produk akhir dan merupakan tahapan yang paling menentukan kualitas ferronikel yang dihasilkan. Kemudian bisa kita lihat gambar-gambar dari proses ini. Setelah itu dari smelting, kemudian ada tahap refining, yaitu tahap untuk pemurnian hingga sesuai spesifikasi industri. Selanjutnya pada tahap hidro hidrometalurgi atau metode hidrometalurgi. Jadi hidrometalurgi adalah proses ekstraksi logam dengan
menggunakan teknik pemberian reagen pelarut atau larutan air dan solvent yang dilakukan dengan temperatur relatif rendah. Nah, pada tahap hidrometalurgi ini digunakan untuk biji kadar rendah atau limonit. Tahapnya itu yang pertama ada HPAL atau high pressure acid lessing. Jadi dalam metode HPAL ini biji limonit dicampur dengan asam sulfat, kemudian dipanaskan pada tekanan dan eh, temperatur tinggi. Jadi kondisi ekstrim ini melarutkan nikel dan kobal ke dalam larutan, sementara mineral lainnya tetap tersisa sebagai residu. Proses ini sangat efektif untuk biji kadar rendah. Kemudian ada tahap netralisasi atau neutralization. Jadi setelah proses HPAL atau pelindian, larutan yang mengandung nikel biasanya masih mengandung ion pengotor seperti Fe dan Al. Pada tahap netralisasi, larutan ditambahkan bahan kimia seperti kapur untuk menaikkan pH sehingga pengotor mengendap. Langkah ini penting agar proses pemurnian lanjutan berjalan optimal. Kemudian ada tahap purification atau pemurnian. Jadi larutan yang sudah dinetralisasi kemudian diproses untuk menghilangkan pengotor tingkat lanjut melalui teknik seperti solvent extraction atau ion exchange. Jadi tahap pemurnian memastikan hanya ion nikel dan kobalt yang tersisa dalam larutan sehingga endapan yang dihasilkan lebih murni. Kemudian yang terakhir ada tahap verification atau tahap pengendapan. Jadi pada tahap ini proses pengendapan nikel dipisahkan dari larutan dengan cara diendapkan menjadi produk MHP atau mixed hydroxide purification dan MHP atau mixed sulfate purification. Jadi endapan ini merupakan produk antara yang siap untuk dimurnikan lebih lanjut untuk menghasilkan nikel sulfat atau nikel murni. Bisa kita lihat gambarnya dari proses ini, kita lihat pada gambar ini dan gambar ini. Ini merupakan proses APAL dan ini merupakan proses purification. Kemudian untuk pengolahan nikel sulfida, yang pertama ada tahap flotasi untuk memisahkan mineral sulfida dari gangue. Jadi tahap flotasi ini adalah proses pemisahan mineral sulfida dari batuan pengotornya menggunakan gelembung udara. Jadi mineral yang mengandung nikel akan menempel pada gelombang dan naik ke permukaan sebagai front. Tapi ini menghasilkan konsentrat nikel dengan kadar tinggi. Kemudian ada tahap roasting atau pemanggangan. Jadi konsentrat nikel kemudian dipanaskan pada suhu tertentu dalam proses roasting untuk mengurangi kandungan belerang dan mengubah mineral sulfida menjadi oksida. Proses ini juga membuat material lebih mudah dilebur pada tahap berikutnya. Kemudian ada tahap smelting untuk menghasilkan matte nikel. Jadi pada tahap smelting ini konsentrat yang telah dipanggang dilebur dalam furnace untuk menghasilkan matte nikel, yaitu campuran nikel dan besi dalam bentuk cair. Nah, terak akan dipisahkan dari mat, mate nikel karena perbedaan densitas. Jadi mate yang dihasilkan biasanya memiliki kadar nikel cukup tinggi. Kemudian ada tahap converting dan refining. Jadi mate nikel diproses lebih lanjut dalam konverter untuk menghilangkan sulfur dan pengotor lain. Kemudian dimurnikan melalui
electroplaning untuk menghasilkan nikel katoda berkadar 99,8 sampai 99,9%. Jadi produk ini merupakan bentuk nikel murni yang paling banyak digunakan dalam industri paduan logam. Kita lihat prosesnya pada dua gambar ini dari tahap flotation dan tahap smelting. Kemudian setelah dilakukan prosesnya yang tadi dilakukan pengolahan akhir. Yang pertama ada electrowinning untuk menghasilkan nikel murni 99,8 sampai 99,9%. Kemudian ada tahap elektro refining untuk kualitas tinggi. Kemudian ada casting menjadi bentuk ingot, pellet atau powder. Jadi proses refining tahap akhir ini dilakukan untuk menghasilkan nikel dengan kemurnian tinggi. Yang pertama ada teknik electrowinning dan elektro refining digunakan untuk mengekstraksi ion nikel dari larutan menuju katoda melalui listrik. Jadi nikel yang menempel kemudian dilebur dan dibentuk menjadi ingot, pellet atau powder. Refining merupakan tahap yang menentukan kemurnian produk, sehingga proses ini sangat penting eh, bagi industri yang membutuhkan nikel berkualitas tinggi seperti baterai dan elektronik. Bisa kita lihat gambar ini merupakan proses electromining. Yang ini ada elektro refining dan ini ada casting yang bentuk ingot atau pellet atau powder. Kemudian untuk produk akhir pengolahan nikel, yang pertama ada ferronikel, ada nikel pig iron atau NPI, ada ada nikel mate, ada nikel hidroksida, kemudian ada nikel murni dan ada nikel sulfat. Baik, adapun kesimpulan dari materi ini, jadi pengolahan batu bara meliputi tahap preparasi, konsentrasi, pengeringan, pencampuran hingga pembentukan briket untuk meningkatkan kualitas dan nilai guna batu bara sebelum dimanfaatkan. Nah, untuk pengolahan nikel merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan mulai dari penghancuran hingga pemurnian akhir. Metode pengolahan sangat bergantung pada jenis biji yaitu laterite atau torpida melalui pyrometalurgi dan hidrometalurgi. Nikel dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tinggi seperti ferronikel, eh, nikel mate, dan bahan baku baterai. Dengan pengolahan lingkungan yang baik, industri nikel dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus tetap berkelanjutan. Terima kasih, itu saja paparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.